Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya sama Udas PB, pemburu ikan badut. Pada kesempatan kali ini saya lagi nggak bikin tutorial tentang mancing, bos. Aduh, maaf sekali. Karena akhir-akhir ini saya lagi sibuk dengan pembuatan alat pancing. Jadi saya sekarang udah nggak bisa mancing, udah jarang, bos. Udah jarang mancing. Karena dulu saya pas pertama seneng mancingnya itu kan identik gitu kan, kalau orang yang seneng mancing itu katanya pengadulan, apalah kalau bahasa ininya, kalau bahasa Sunda yang kasar itu katanya pengadulan, tapi kalau buat bahasa Indonesia mah ini pemalas. Padahal kita mancing kan bukan mau jadi pemalas. Masa kita mau disibukkan dengan pekerjaan terus, bos? Kan jenuh lah, bete gitu. Nah, kita kan butuh refreshing, hiburan. Jadi hiburannya itu ya dengan mancing itu gitu kan. Jadi kita itu kalau bekerja itu kan bisa semangat lagi, kembali normal lagi. Kalau yang punya istri kan mending hiburan kita itu diizinin mancing apa mending ke perempuan. Mending mancing ya, bos. Nah, sekarang saya mau berbagi tips tentang pembuatan alat pancing. Kita mulai bikin dari ini dulu, selongsong. Ini banyak namanya ini. Ada yang bilang selut, ada yang bilang selongsong, ada juga yang bilang kelontong. Ya, maupun beberapa namanya itu beda-beda, tapi tujuannya tetap sama aja, bos. Ini bisa modelnya macam-macam, apa gimana bentuk joran ya, ininya beda-beda. Ada yang bikin bendera Itali, kalau ini bendera Jerman, bos. Ini bendera Itali, macam-macam. Kan kebanyakan orang lihat udah jadinya. Nah, sekarang bukan dari jadinya, kita mulai dari nolnya. Dan proses pelilitannya ini sebelum jadi seperti ini, awalnya kan warnanya ini polos, bos. Kita lilit, main dengan kekreatifan sih kalau itu mah, kesabaran, ketekunan gitu kan. Makanya mau motif apa juga bisa kalau orangnya rajin gitu, bos. Nah, ini kita mulai proses. Ini buat ini sih, iseng-iseng gitu kan. Suka ada yang pengen belajar bikin joran apa gitu kan. Terus kebanyakan kan yang susah itu yang nggak bisa dari cara ininya, bos. Dari cara melilit ininya. Nah, kalau melilit ini nggak bisa kalau nggak pakai pegangan, ini nggak bisa, susah gitu kan, lama. Nah, makanya kalau melilit harus pakai ini, ada pegangan, masukin kan dia diem, baru kita mainin benangnya. Ini benangnya harus yang bisa dibakar, bos. Nih, prosesnya. Sebenarnya kalau enak lagi kerja gini sambil ngemusik, jadi nggak suntuk ya, bos. Musik, ngopi gitu kan. Kebetulan hari ini yang biasa bikin kopinya belum bangun kayaknya, karena ini masih pagi, bos. Kalau saya membuat alat pancing itu tergantung peminat, bos. Mau poletnya seperti apa, mau kayak gimana gitu kan, insya Allah saya buatkan. Pengiriman barang saya lewat paket, bos. Kemana aja saya kirim lewat paket.
mau ke ujung Indonesia pun kami kirim, karena kan sekarang itu udah mudah bos, udah nggak usah takut lagi yang namanya beli apa aja lah, bukan hanya alat pancing, udah nggak usah ada yang katro lagi bos. Kita saling percaya aja. Kalau kita kurang percaya, kurang yakin sama orang yang mau kita beli, nah kita pinta aja alamatnya apa KTP gitu kan, biar ini ya. Kalau buat pegangan sih wajar, cuman maksudnya di zaman sekarang itu udah nggak usah ada yang katro lagi bos, percaya aja. Tahu kalau orang itu nggak jujur juga, yang rugi mah bukan kita sih, kita mah cuma rugi uang. Tapi kalau dia kan ruginya udah nama baiknya cemar gitu kan. Terus kalau misalnya diposting, orangnya kan ketahuan, oh orangnya ini. Dia tinggal mudah sih sekarang mah, tinggal bilang aja bahwa ini penjual ini nggak bener nih, gini nggak jujur, tinggal gitu aja bos. Jangan terlalu parno gitu kan. Rasa takut boleh, cuma maksudnya jangan terlalu ini. Kalau misalnya alamatnya lengkap terus yang lain-lainnya lengkap, masa kita masih nggak percaya gitu kan. Kalau terlalu itu sih jadi terlalu parno mah nggak bakal punya barang. Apa yang barang yang kita inginkan terus adanya di online, kalau kitanya parno nggak bakal kebeli gitu kan. Makanya sekarang itu diadakan main online itu intinya sih buat memudahkan ya pembelanjaan gitu kan. Pakai benangnya harus yang bisa dibakar bos. Oh kan, diam. Ini jadinya bos, bendera Jerman. Kalau kita takut si benang ujung bawah ini sama ujung atas takut misalnya lepas lagi, kita tetesin aja lem Korea dikit agar nggak merosot lagi benangnya. Kalau kita emang takut merosot lagi gitu. Alhamdulillah saya pengiriman barang lewat paket JNT, dan ini nih paket-paket yang siap dikirim. Sebenarnya hari ini harus pengiriman itu ada 6 paket. Ini di hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal berapa sekarang, itu tanggal 29 kalau nggak salah. Nah, ini alat pancing joran cabut pahul. Ini pesanan Anan. Ini pesanan Kang Anan. Dan ini buat ke Bogor. Bandung 1, Bogor 1. Ini alat pancing ini semua cabut pahul. Dan ini timbangan bos. Sebenarnya mau apa aja bisa saya buatkan bos. Dan ini joran ketimbang panjang 140 stok. Nah ini jorannya bos. Silo ini nggak jelas kameranya.
Dan ini proses bikin ininya bos. Nah, ini kan barusan bikin kelontongnya bos, bikin selutnya. Nah sekarang bikin ininya, bikin fibernya bos. Kita cari fiber itu yang maksimal, yang kelenturannya sama. Kan fiber itu kan nggak semua barang itu nggak semua bagus. Meskipun barang itu bermerek, nggak ngejamin merek itu bos. Karena merek itu sekarang bisa dibuat. Mau merek apa aja itu bisa dibuat sekarang itu. Jadi jangan terlalu posesif sama merek gitu kan. Kita cari bahan itu bagus, tapi ya cek dulu lah, dicek dulu sebenarnya. Bukan masalah ini mau dari Golden Leopard, mau dari apa, itu kan nggak ngejamin bos. Karena bahan-bahan itu tetap dibuatnya manual, bahan fiber itu dibuatnya manual. Jadi si merek itu nggak jadi jaminan. Kalau misalnya yang ngebuatnya itu orangnya jorok, terus yang punyanya juga nggak mau ngontrol, nggak mau apa gitu kan, terlalu percaya sama pekerja, itu hasilnya jelek. Joran itu ada yang kayak keris, ada yang apa itu kelenturannya juga nggak sama gitu. Makanya saya usahakan itu nyari fiber itu kan, apalagi saya kan main di online gitu kan. Jadi usahakan saya nyari fiber itu yang bagus, yang inilah. Ya sesuai budget juga sih. Kalau budgetnya yang jadi standar harga saya usahakan nyari barang itu yang bagus. Tapi kan kadang-kadang sekarang itu ada yang apa tuh, yang ingin punya dana kecil tapi pengen joran, ya bisa dibuatkan. Cuman ya itu barangnya, paling barang-barang yang reject yang saya buatkan gitu kan, karena menyesuaikan budget juga gitu. Kalau harga yang normal yang biasa saya jual kan kelenturan ininya harus sama. Dari 7 joran itu kita cari dulu mana yang kelenturannya sama, terus kita tengok dulu kayak gimana gitu kan. Ya kalau ininya dikit masih wajar gitu kan. Kan kadang-kadang ada bengkok dikit. Ya nggak semua normal lah, orang juga nggak semua normal, tapi kan diusahakan. Ya kita nyari yang ini dulu gitu kan, yang bagus dulu. Kita harus kelenturannya yang sama, jadi kita puas yang ngebuatnya, yang beli pun juga sama. Ya saya usahakan seperti itu. Alhamdulillah sih sejak saya mulai buka usaha ini, itu sih kembali lagi ke para peminat ya. Cuman kalau peminat sekarang kan lain sama peminat dulu bos. Kalau orang dulu itu harga itu nomor sekian, yang dilihat sama mereka itu kepuasan kepuasan barangnya itu. Jadi kalau yang sekarang mah barang kelihatannya pengen ngejreng, padahal itu barangnya kan yang pengrajin juga nggak mungkin bikin ngejreng mewah gitu kan, tapi dengan harga murah gitu, nggak mungkin, pasti kekurangannya juga ada. Itu kan karena main lihat di kamera aja, bukan di nyatanya gitu. Kalau dulu mah kan bikin alat pancing itu nggak sembarangan. Kita itu nggak ini apa, waktu juga nggak cepat, maksimal tuh kan 3 hari itu harus maksimal gitu. Orang-orang sekarang kan pengennya itu sehari kelar, ini kelar gitu kan. Ya bisa di ini juga, kalau sehari kelar berarti bikinnya kayak gimana gitu kan. Sekarang proses pembuatan fibernya proses pelilitan ini kan lama lumayan. Terus pasang mamarit bos, sama pasang ini juga apa tuh,
proses presinannya gitu kan kebayang. Nunggu kan kita tuh harus, kalau pengen hasilnya maksimal harus nunggu kering dulu gitu kan, baru hasilnya maksimal. Kering dulu, udah kering presinan langsung kan kita larinya ke apa tuh, lari ke proses peminisan gitu kan. Itu kan peminisan maksimal tuh sehari, itu minis itu sehari waktunya, nggak sebentar itu kalau kita hasilnya pengen bagus gitu kan. Kalau terlalu dicepat-cepat itu hasilnya malah kurang maksimal. Kadang-kadang kan ada lecet apa, harus peminat juga harus bisa mengerti si pengrajin. Kalau pengrajin mah disuruh begini-begini ya ngikutin aja, tapi kan hasilnya maksudnya. Yang kalau saya sih ngejaga kualitas. Hasilnya kalau nantinya bakal jelek percuma, buat apa gitu. Soalnya yang beli alat pancing itu nggak semua orangnya orangnya mujur, punya uang gitu kan nggak semua. Mereka juga bela-belain uang apa gitu kan, pengen punya alat pancing itu. Kerasa sama saya pribadi dulu gitu. Maka dari itu saya merasakan. Ya disesuaikan sama budget yang mereka punya. Kalau saya gitu kan. Ini saya baru bikin tutorial tentang ini dulu ya bos. Nanti dilanjut lagi mulai dari pembuatan pahul bos. Nih, kalau buat semacam casting apa joran-joran real, ini saya motif lagi bos. Pahulnya, gagangnya itu. Kan ada yang mengerti pahul, ada yang gak gagangnya bos, pegangannya. Ini nanti buat real ya, motif biar ada kreasi gitu kan. Jangan produk itu jangan sama-sama yang lain mas. Jadi kita harus punya ciri khas sendiri. Jadi kalau kita punya ciri khas sendiri kan, yang lain juga udah pada tahu, oh ini mah buatannya si Akang Anu, oh ini mah buatan si Akang Anu gitu kan. Jadi kalau punya ciri khas sendiri mah kan kita punya kebanggaan tersendiri. Ini motif bendera Jerman mas. Iseng-iseng aja. Terus kalau bikin motif-motif, kalau pengen yang agak ribet dikit, pikiran kita itu harus lagi tenang, jangan lagi kusut. Kalau lagi kusut mah nggak bakal bagus, hasil jelek. Nanti saya bikin tutorial tentang buat gagang jorannya mulai dari nol. Jadi kalau ada orang yang mau, ya kan orang itu ada yang kreatif gitu kan. Kalau orang-orang yang kreatif kan mereka bisa belajar juga, bisa itu sih kembali ke diri mereka. Kalau saya mah cuman berbagi ilmu. Kalau masalah mereka nantinya mau buka usaha mau apa, itu mah hak mereka. Ya saya mah seneng aja. Karena kan kalau rezeki itu kita kan udah ada yang ngatur ya bos. Mau bikin apa-apa itu udah ada yang ngatur. Kita udah jangan takut ya.
Hidup nggak diatur sama orang-orang. Manusia mah ada yang ini, kita berdiri harus dengan hasil jerih payah sendiri, tanpa harus menjatuhkan orang lain, bos. Soalnya ciri khas orang Sunda itu jelek. Jadi kalau pengen berdiri itu kebanyakan gitu kan, suka menjatuhkan orang lain kebanyakan. Nah, sifat seperti itu harus dibuang. Masa kita kalah sama orang Cina, bos? Orang Cina aja mereka kalau punya ketemu di tempat perantauan di mana gitu kan, mereka bisa ini saling bantu apa. Masa orang Sunda malah apa saling jatuhkan, kan itu kan gak bagus, jelek gitu kan. Uang juga nggak seberapa. Uang mah mau ratusan juta juga ada habisnya, bos. Tapi tali ikatan persaudaraan itu susah. Ikatan persaudaraan itu, kita jangan memutuskan tali silaturahmi, susah. Kemana-mana juga susah. Harus saling bantu, saling support. Ada yang nggak tahu kita nanya, kan malu bertanya sesat di jalan. Kalau kita emang nggak tahu ya kita nanya apa, jangan malu lah. Toh malu, rasa malu itu cuman hanya perasaan sendiri aja. Nah ini jadinya, bos. Nah ini kelontong tadi nanti ketemu. Nah ya sekian dari saya, bos. Atur, thank you. Nanti yang melihat gitu kan ya, jangan lupa di subscribernya, bos, biar saya mengupdate yang barunya itu biar bisa lebih semangat. Terus kalian juga nantinya punya info-info, mau saya lagi mancing, mau saya lagi buat alat pancing gitu kan, apa di kalian itu ada yang ingin belajar, nanti saya buatkan dari nol videonya itu. Pokoknya sekarang kan mulai dari pembuatan kelontong ini, terus baru perakitan apa motif, nanti mulai ke apa pasang mamarit sampai proses pasang pahul, terus tika jadinya lah, bos, tika nanti nyampe siap pakai. Ya udah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah PIB pemburu ikan barut. Assalam.